salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Roni Somi, sarjana pendidikan. Saya bekerja di UPT SD Negeri 067953 Medan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapat sebelumnya. Panduan pertanyaan. Nah, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang diberikan. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dan menunjang proses pembelajaran menjadi lebih baik. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Ini cara mengimplementasikannya di lingkungan kelas. Yang pertama, memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Yang kedua, fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga, lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Yang keempat, manfaatkan sumber finansial yang ada untuk kebutuhan kelas. Pengaplikasian di lingkungan sekolah. Yang pertama, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Yang kedua, bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Yang ketiga, manfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Yang keempat, manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Yang kelima, gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Implementasi di lingkungan sekitar sekolah. Yang pertama, bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak luar, yaitu lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Yang keempat, ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Lalu, pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pertama, terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Nah, contohnya, pada modal manusia, kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar dan akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Modal fisik, sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga berkualitas pembelajaran dapat meningkat. Modal sosial, norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana yang pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Modal lingkungan, lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif. Modal politik. Yang pertama, kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru. Modal finansial. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Yang berikutnya, modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah, berdoa, ibadah, sholat berjamaah, gotong royong, dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Yang berikutnya, keterkaitan dengan modul lain, yaitu yang pertama adalah modul titik 2 dengan modul 1. Di dalam modul 1 ini ada 4 materi. Yang pertama, modul 1.1. Guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Modul 1.2. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran berpihak pada murid. Modul 1.3. Seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Modul 1.4. Budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Lalu keterkaitan modul titik
3.2 ini dengan modul 2. Modul 2 ada 3 materi. Yang pertama, modul 2.1. Guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada murid. Modul 2.2. Dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial dan emosional (KSE) yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Modul 2.3. Pemimpin harus menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3.1. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertanyaan keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Sesudah mempelajari modul 3.2 ini, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal politik, modal agama budaya, modal finansial. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berbasis kekuatan aset untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 ini antara lain: yang pertama, terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Yang kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, guru murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Yang keempat, gunakan pendekatan berbasis kekuatan aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat video yang sudah saya paparkan ini. Salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.